benar seutuhnya dari dunia sampai akhirat nanti, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya mohon maaf Pak ya, karena memang ketika berbicara itu kadang-kadang saya kasar Pak, karena memang asli saya dari Jawa Barat, Banten Pak. Jadi kalau berbicara itu nggak bisa lembut gitu kan ya, karena saya merasa juga bahwa saya ini orang kasar Pak, bukan makhluk halus ya. Nah, jadi saya ini makhluk kasar, bukan makhluk halus gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua saling memahami. Tapi insya Allah walaupun pembicaraannya kasar, hatinya insya Allah baik. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya bukan hanya Shahibul Bait yang sekarang sedang berbahagia, yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita pun yang selaku hadirin, selaku undangan, insya Allah kita pun bersama-sama bersyukur, memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Shahibul Bait memuji atau memanjatkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak itu adalah karunia Allah yang sangat luar biasa ya. Pertama lahir saja sudah membawakan satu wasilah kepada kita semua. Wasilah bisa berkumpul karena lahirnya seorang anak tadi. Ini wasilah kebaikan luar biasa buat kita semua, bisa bersilaturahmi ya, di sini bisa bertemu muka. Alhamdulillah, ini adalah baru awal. Insya Allah ini baru awal yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahannya atas dilahirkannya seorang anak. Ya. Suatu anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang telah dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki yang sangat besar. Jangan sampai kita melupakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur atas pemberian yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita lihat di antara orang-orang yang sudah begitu lama berumah tangga tetapi belum juga dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka terkadang mengorbankan segalanya demi hadirnya seorang anak tersebut. Betul. Harta mereka korbankan, tenaga mereka korbankan, bahkan kalau perlu nyawa pun sekalipun mereka korbankan demi mendapatkan seorang anak. Tidak sedikit orang yang mengorbankan hartanya membeli anak puluhan juta atau bahkan bermiliaran karena kepengen sekali mempunyai anak. Dan tidak sedikit juga orang-orang yang membeli bayi yang namanya bayi tabung Pak. Ya, itu bukan murah harganya. Ya, itu bukan murah harganya. Bayi tabung mereka beli. Ya, bayi tabung mereka beli demi hadirnya seorang anak di dalam keluarga. Mereka tidak menghiraukan lagi berapa uang yang harus mereka keluarkan. Nah, kita yang alhamdulillah dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, harus benar-benar kita merawatnya, mendidiknya, menjaganya. Jangan sampai anak kita di kemudian hari menjadi anak-anak yang liar. Kalau istilah Sunda menjadi anak-anak yang burugul Pak. Burugul itu apa? Burugul itu anak yang tidak taat kepada kedua orang tuanya. Itu yang harus kita takutkan. Lalu apa yang pertama harus kita tanamkan kepada anak-anak kita? Pendidikan sejak usia dini. Pendidikan pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita tanamkan terlebih dahulu. Makanya kalau orang tua dahulu Pak, ya, di kampung itu, di kampung-kampung, tapi insya Allah di kota pun seperti di Batam, ikut dengan ala-ala kampung juga. Karena saya teringat kalau marhaban dikelilingin sampai 7 kali itu ala kampung sebetulnya Pak. Nah berarti orang-orang Melayu masih pakai ala-ala kampung luar biasa. Karena di Batam kadang-kadang kalau kita melihat Pak, kalau kita melihat yang mencukur rambut anaknya
langsung saja dicukur, gak ada istilah keliling-keliling, gitu kan? Tapi kalau istilah keliling-keliling itu adalah istilah zaman dahulu, Pak. Tapi alhamdulillah di sini masih ada yang pakai istilah zaman dahulu, keliling dulu 7 kali, baru dicukur rambutnya. Ya, itu. Pendidikan anak sebetulnya sudah harus dimulai dari anak sebelum lahir. Ya, ibu-ibu ini terutama, Bu. Ibu-ibu terutama. Karena yang punya andil besar kepada anak-anak kita itu adalah ibu-ibu. Terutama ibu-ibu ketika mengandung anaknya. Disitulah kita harus mulai mendidik anak-anak kita. Meskipun belum keluar. Ya. Karena di dalam kandungan itu ketika umur 3 bulan 10 hari anak itu sudah berbentuk. Sudah diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ waktunya ibu-ibu memperdengarkan atau memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Bacakan Al-Qur'an tiap hari. Bacakan sholawat. Jangan kita bacakan lagu-lagu yang gak karuan. Ya. Ini ketika mengandung kok dibacakan lagu Bang Toib. Nanti kalau udah besar dia gak pulang-pulang nanti. Ya. Jadi itulah masa pendidikan anak itu bukan ketika anak sudah keluar. Jadi harus dimulai ketika anak itu masih di dalam kandungan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 9 bulan, bahkan sampai melahirkan. Di situ juga ada yang harus ditunaikan. Ini bukan merupakan suatu kewajiban, ya, yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Apa yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya? Yaitu seperti yang dikatakan oleh Rasul, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini tergadaikan. Tergadaikan dengan apa? Tergadaikan dengan akikahnya. Jadi akikah itu hukumnya apa ya? Sunnah muakkad. Ya. Hukum akikah itu sunnah muakkad. Lalu dalam usia berapa hari anak itu harus diakikahkan? Dalam usia 7. Sunnahnya dalam usia 7 hari. Anak kita akikahkan. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Sembelihkan kambing. Maksudnya tubahu yaumas sabi'ah. Disembelihkan kambing di hari ke-7. Itu kan kalau kita baca artinya saja di situ, tubahu yaumas sabi'ah katanya. Disembelih di hari ke-7. Apa yang disembelih? Anaknya itu? Bukan. Jadi artinya yang disembelih itu adalah kambing. Disembelihkan kambing di hari ke-7. Tubahu yauma sabi'ah. Ya.